Sesuai mimpi saya, tanda pertama dari mimpi saya adalah bahwa ada upaya yang akan dilakukan untuk membuat Pakistan menjadi Tora Bora. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi negeri ini dan rakyatnya, seperti yang terjadi di Timur Tengah, di mana banyak negara dihancurkan selama musim semi Arab. Musuh-musuh Islam akan mencoba melakukan hal yang sama pada Pakistan. Tapi Allah membantu Pakistan, dan seperti yang saya katakan bahwa ketika berita mimpi saya sampai pada Panglima Angkatan Darat Pakistan, dan setelah itu lembaga Pakistan membuat rencana sesuai dengan mimpi saya. Kemudian Allah membantu Pakistan, dan kami tidak hanya menyelamatkan Pakistan dari bahaya, tetapi Pakistan menjadi makmur dengan rahmat dan berkah Allah dalam waktu yang sangat singkat. Dalam Islam, mimpi memiliki arti yang sangat penting. Nabi Muhammad SAW telah menginformasikan bahwa kenabian dan konsep wahyu dari Allah telah berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Tapi prediksi tentang masa depan akan terus berlanjut untuk membimbing umat Islam. Ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya apa yang dimaksud dengan Basyiratain, maka Nabi Muhammad SAW menjawab dengan mengatakan mimpi yang benar. Jika melihat dari sejarah, Nuruddin Zengi dibimbing melalui mimpi, dan dia melihat ada dua orang yang sedang menggali makam Nabi Muhammad SAW. Lalu dia pergi ke Madinah dan menemukan orang-orang itu, dan dia membawa keadilan, dan orang-orang itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan makam Nabi SAW. Saya hanya mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, dan saya akan tetap di jalan ini, insya Allah. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya mati dengan iman dan agama ini. Saya Muslim Sunni menurut tradisi, tapi saya tidak pernah benar-benar mengerti arti dan tujuan dari sekte-sekte ini. Apa yang ditunjukkan kepada saya dalam mimpi adalah bahwa jalan yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW adalah jalan yang benar dan terbaik. Dan saya mencoba untuk mengikuti jalan yang sama untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya, saya mencoba yang terbaik untuk membagikan mimpi saya melalui email dan situs web pemerintah Pakistan, dan bahkan kontak Angkatan Darat. Kemudian pada Januari 2015, saya mulai membagikan mimpi-mimpi ini kepada publik di internet. Inilah saat orang-orang mulai mengikuti dan mempercayai mimpi-mimpi ini. Saya tidak tertarik pada popularitas atau keuntungan pribadi apapun dalam membagikan mimpi-mimpi ini. Jika saya memiliki minat untuk tampil di depan umum demi ketenaran, maka saya akan melakukan siaran langsung tentang mimpi saya sendiri. Namun sebaliknya, beberapa orang yang percaya pada mimpi ini seperti Awais Nasir dan Imran Abbasi, justru mereka melakukan siaran langsung ini. Saya dan beberapa orang yang mendukung dan percaya pada mimpi saya telah berbagi mimpi saya dan dengan berbagai cara kepada semua ulama Islam terkenal yang dapat Anda lihat di media sosial hari ini. Tetapi mereka tidak peduli dan tidak memberikan tanggapan apa. Perang besar akan terjadi di Pakistan di masa depan, yang juga dikenal sebagai Ghazwatul Hind dalam hadis Nabi SAW. Dalam perang ini, Pakistan berdiri sendiri melawan semua musuh Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu Pakistan dengan 3.000 jet Victor dalam perang ini, dan Pakistan memenangkan perang ini dengan rahmat Allah. Setelah itu, Pakistan memasuki Timur Tengah, di mana perang sudah berkecamuk. Dan di sana Pakistan mengalahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Rusia. Dan Pakistan tidak hanya mengalahkan negara adidaya, tetapi mengambil kembali tanah muslim yang hilang dalam perang.
Pakistan kemudian membantu membangun kembali daerah itu dan menegakkan kembali agama asli Nabi Muhammad SAW di seluruh dunia. Hal terburuk dalam mimpi saya adalah peperangan Muslim, di mana hampir semua negara Muslim terkena dampaknya. Anda bisa menyebutnya Perang Dunia III, dan perang ini dimulai dari Timur Tengah. Muslim akan kehilangan Turki dan banyak negara penting lainnya yang berada di Timur Tengah. Dan saya telah melihat semua peristiwa perang ini dan membuat saya sangat tertekan. Dalam mimpi saya pikir hal yang baik adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu Muslim dan Pakistan. Saya telah melihat dalam mimpi saya bahwa ada 3 benteng yang melindungi Islam. Benteng terakhir yang tersisa dalam perang ini adalah Pakistan, dan Allah akan membantu Pakistan. Kemudian Pakistan menguasai seluruh dunia, dan ada masa damai dan kemakmuran bagi semua orang di dunia. Bahkan hari ini Anda dapat menemukan dan mencari postingan pertama yang saya buat di internet ketika saya mulai berbagi mimpi saya. Anda dapat menganalisa dan menilai sendiri bahwa ini bukan agenda yang direncanakan. Postingan itu tidak profesional dan tidak terencana. Postingan yang awalnya saya bagikan di Facebook dan YouTube, Anda bisa menganalisa bahasa Inggris di postingan tersebut. Dan Anda dapat dengan mudah menentukan bahwa postingan ini berasal dari seseorang yang duduk di kelas 5 atau 6 sekolah dasar. Jika sebuah agensi akan meluncurkan seseorang, maka mereka akan melakukannya secara profesional, dan mereka tidak ingin ada kekurangan dalam strategi mereka. Bahasa mereka profesional, konten mereka terorganisir. Semua riwayat saya ada di internet, dan Anda bisa menilainya sendiri. Yang terpenting, jika agensi ingin meluncurkan seseorang, mereka akan memilih seseorang yang memiliki kepribadian populer atau memiliki pengikut di antara orang-orang. Mengapa perusahaan atau lembaga manapun memilih orang seperti saya yang bahkan tidak dikenal baik di lingkungannya? Saya orangnya sederhana, tidak banyak orang yang mengenal saya di lingkungan saya sendiri. Ketika saya mulai berbagi mimpi-mimpi ini, saya sendirian. Tapi hari ini dengan rahmat Allah dan banyak orang dari seluruh dunia yang percaya pada mimpi-mimpi ini, saya bahkan belum pernah bertemu secara langsung dengan sebagian besar dari orang-orang yang mempercayai mimpi-mimpi ini. Tetapi mereka percaya pada pesan dari mimpi-mimpi ini, dan atas kemauan mereka sendiri mereka membuat terjemahan dan video ke dalam bahasa mereka untuk membagikan kepada komunitas mereka. Banyak orang yang mengatakan bahwa Anda memimpikan apa yang secara sadar Anda pikirkan di siang hari, dan alam bawah sadar Anda menunjukkan kepada Anda mimpi-mimpi ini. Di zaman modern, ada banyak ulama dan cendekiawan yang berurusan dengan masalah agama dan mengajarkan Islam setiap hari. Bahkan di antara mereka tidak banyak yang memiliki mimpi alami seperti yang saya lihat, meskipun mereka lebih berpengetahuan dan berbicara tentang agama setiap hari. Dan mimpi saya bukan hanya satu, tapi ada banyak.
Dan ini membuktikan bahwa Anda tidak harus secara sadar memikirkan sesuatu untuk memiliki mimpi terkait. Sejarah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menciptakan sesuatu yang unik. Oleh karena itu, jika tidak ada orang yang memiliki mimpi seperti saya atau membaginya di masa lalu atau dapat membuat mimpi seperti itu sendiri, maka itu berarti mimpi-mimpi ini benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.